Itu yang pasti. Jadi tadi ketika dikatakan balik lagi kepada otoritas Allah, benar, salah, senang, suka, itu otoritas Allah, bukan otoritas manusia. Para penonton yang belum subscribe, subscribe dulu, terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Manusia hanya merasa. Merasa benar. Merasa senang. Merasa tidak senang, atau merasa suka, atau merasa duka. Manusia hanya merasa. Betul. Dan itu kalau misalkan ini sudah ditetapkan dari sananya, ada alur yang harus kita jalan. Selama kita tetap ada di relnya, maka keselamatan Allah, keselamatan yang sudah Allah sediakan ini benar-benar kita dapatkan. Itu kan yang jadi apa keinginannya dari Paulus, supaya jangan sampai di akhir saya tersingkir, gitu kan? Tapi saya akan menuju mahkota ini. Dan caranya apa? Ya berusaha dalam segala sisi kehidupan untuk memuliakan Allah, bukan menyenangkan Allah. Kalau saya tidak selalu sepakat dengan menyenangkan Allah, melupakan Allah, tapi kita berusaha untuk memuliakan Allah. Doa Bapa kami, doa Bapa kami, Yesus mengajarkan seperti apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Karena Allah itu kudus. Tidak. Nanti kan, ya ini kalau bahasa sekolah minggu, ya. Adik-adik harus berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Akhirnya ke bawah-bawah. Sudah dewasa pun juga berbicara tentang menyenangkan hati Allah. Tapi yang pasti bukan menyenangkan, tetapi memuliakan Allah dalam segala sisi kehidupan. Karena kita bersaksi dalam kehidupan kita. Ya, ini yang 3 hal tadi ya, melayani, bersaksi, dan bersekutu ini nggak bisa dipisah-pisah. Gitu. Karena saling mengait satu dengan yang lainnya. Cuman yang saya pahami sampai dengan saat ini adalah bagaimana kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Bang Ode jadi istilahnya driver ojol, memuliakan Allah melalui perjalanan driver ojol, melalui pelayanan yang dilakukan. Saya apalagi yang ada di gereja bertugas untuk melayani, bersaksi, dan yang jelas lah ada beban di sini untuk melayani Tuhan dan juga jemaatnya. Berusaha untuk selalu memuliakan Tuhan dalam segala sisi, sehingga hidup kita benar-benar menjadi satu kesaksian. Ini panjang, jadi tidak keluar sebetulnya, tapi panjang dalam artian sehingga sesi yang akan kita ini masih banyak ke depannya kalau kita berbicara tentang kasih. Betul. Oh iya. Puas ya. Jadi hebat, bener penjelasannya Pak Pendeta tadi cukup jelas. Panjang lebar. Terbuka lagi ilmu nih. Nah, terbuka lagi ilmu. Jadi kirain terbuka lagi pertanyaan. Ada pertanyaan, ada 2, tapi jangan dulu deh, ntar kebanyakan. Jadi ini dari bahasan ini yang lain saya dapat iya
ini saya dapat banyak, terus terang dalam kali ini itu dapat banyak lagi dari ya pelajaran ya dari Pak Pendeta. Ada pelajaran yang ditarik. Jadi yang saya ambil ini dalam pelajaran ini, kita baik pemberi dan memberi kadang-kadang lupa. Nah, kadang-kadang lupa, kita cuma mikirkan memberi, si pemberi ingin punya nama, satu, tipe yang cari nama, dua, tipe bersyukur. Nah, itu si pemberi. Itu si penerima juga satu, apa namanya, ya tuman tadi, yang kedua bersyukur juga. Nah, ini kan ilmu yang saya dapat itu dari dua-duanya kadang-kadang nyampur, terus lupa dengan Tuhannya sendiri, lupa. Jadi bekutat, saling bantu, saling terima, saling bantu, saling terima, lupa kalau mereka berdua itu dalam apa ya, dalam kendalinya Allah. Sebetulnya, kamu jangan ngeributin membantu, menerima. Ingat, kamu membantu menerima itu karena saya yang mengasihi Anda. Dan punya otoritas itu Tuhan. Kita jangan lupakan otoritas Tuhan. Si pemberi jangan merasa dia dapat memberi, tapi dia harus menyadari kalau pemberiannya itu memuliakan Tuhan apa enggak. Karena ya kembali lagi ke Allah gitu kan. Kita bisa mengasihi sesama itu karena kita lihat cermin dari Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita gitu. Kata Pak Pendeta Bona tadi, ada seorang yang pelacur yang ketahuan berbuat dosa. Nah, di situ kan terlihat Allah sendiri tidak menghukum, malah mengasihi. Nah, dalam kasus sekarang ini, dalam kasus memberi dan menerima, kita jangan lupa kalau kita bisa melakukan ini semua itu ada kendalinya Tuhan, dan itu bukan dari yang timbul dari kepintaran atau keahlian si manusia itu sendiri. Segala sesuatu intinya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Ada poin baru untuk saya. Iya, pasti para penonton juga merasa tercerahkan. Kita berupaya mengasihi orang, menolong orang lain karena didasarkan kemuliaan nama Tuhan. Karena kasih itu sungguh luas dan luar biasa, terutama kasih Allah kepada kita. Ya, itulah ego manusia. Manusia seperti itu. Ada rasa ininya gitu kan, akunya. Ya. Jadi siapa yang ini yang bertahta di dalam hidupnya, aku atau Tuhan. Iya. Kalau yang bertahta, nah balik lagi kepada motivasinya, motivasi memberi, motivasi menerima gitu kan apa. Kalau motivasinya menerima karena memang ketergantungan atau tuman tadi gitu kan, ya jelaslah tidak akan bermanfaat lah kalau saya katakan gitu. Terus kalau motivasinya pemberi juga karena akunya yang pengen menonjol gitu, ya tetap aja lah. Ya kita ini siapa sih di mata Tuhan gitu kan? Cuman kita ini dijadikan berharga di mata Tuhan gitu. Nah kalau misalkan dengan rasa syukur ya selalu puji Tuhan lah kemana-mana juga. Ketika dia memberi dengan rasa syukur, ketika dia menerima dengan rasa syukur dan bukan ketergantungan gitu. Tapi memang sulit yang tidak bisa diinikan karena manusia ini memang memiliki rasa tadi, dan dia rasa bangga diri yang berlebihan akhirnya menjadi sebuah kesombongan. Aku loh gitu ya, aku loh. Iya. Itu yang selalu saya hindari gitu ya. Saya hindari dalam artian oke lah itu orang bisa melihat ketika saya melakukan pendampingan orang sakit. Orang bisa melihat ketika saya melakukan pelayanan yang istilahnya full 24 jam, jam 12 malam, jam 2 malam, jam 2 pagi, bukan malam, jam 2 pagi, jam setengah 2, setengah 1, saya dipanggil untuk melayani, saya berangkat. Tapi di situ saya mulainya mengatakan Tuhan mampukan saya. Tuhan yang memampukan saya. Gitu kan. Padahal yang memberi kemampuan bagi kita ini adalah Tuhan. Ya, jadi dalam artian ya bentuk rasa syukur kita ini ya memuliakan Tuhan. Itu bentuk daripada rasa syukur kita, memuliakan Tuhan. Kita semua tetap memiliki tugas untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi tidak bisa istilahnya, wah orang itu loh sembuh karena aku yang dampingi. Bukan. Orang itu sembuh ya karena. Iya. Misalkan orang itu mati loh karena aku yang dampingi. Berarti orang itu ya banyak lah, tidak sedikit gitu ya kan. Ya. Wah kalau aku nggak turun ke sana, nggak ini. Iya. Mana bisa dia. Ya. Dan memang untuk menghindari itu sangat sulit sekali. Itulah yang dikatakan Kristus adalah satu, kita ini adalah nol. Bukan kita yang di sini, tapi 0, sekian ini gitu kan. Tapi Kristus adalah satu, kita ini nol. Makin banyak nolnya kan makin besar loh. Gitu. Tapi kalau nolnya kita yang di depan ini, satunya di sana, makin itu makin kecil gitu kan. Dari 0,1, 0,01 gitu. Nah itu. Tuhan kasih sakit batuk aja selesai gitu kan. Tidak bisa apa. Iya, benar. Benar. Itu kan realita gitu ya. Realita. Oh dia ini segala macam begitu. Tuhan kasih waktunya. Kau harus bed rest. Udah bed rest, tidak bisa apa-apa toh. Kemudian gini, mari kita, kalau saya berbicaranya, marilah kita tempatkan Tuhan di posisi yang utama. Itu. Setuju. Nah, itu tadi. Wah, perbincangannya rasanya kali ini terasa hot. Ya, terasa hot, ya. Tapi berbobot. Panas tapi berbobot, ya enggak. Nah, makanya ikuti terus channel kita, dan yang belum subscribe, tolong dong di-subscribe. Supaya tidak ketinggalan video baru dari channel Alpeta Ministry. Juga loncengnya di tinglong. Para liker, para subscriber, tolong di komen dong gitu. Kasih komen, maksudnya komen itu kasih masukan apa yang kita bahas itu, apa yang para subbreaker nggak tahu, bertanya, jadi nanti kita bahas di episode selanjutnya. Gitu yo. Jadi jangan diem bae apa gitu. Iya nih, yang nonton ditunggu komentarnya nih. Nanti Kang Ode dan Pak Pendeta Bona akan menjawab. Ternyata dalam pembicaraan kita ini sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana ternyata kita mengasihi dengan bentuk menolong ini, dengan membantu sesama, membantu diri sendiri juga, ternyata sangat luas untuk kita bahas. Nah, para penonton yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ini adalah bagian akhir dari segmen kita. Saya atas nama para penonton Alpeta Ministry mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Bona dan juga Kang Ode. Apakah Anda selama ini melakukan kegiatan yang Anda lakukan hanya untuk Tuhan atau untuk aku? Menolong adalah baik, tetapi yang benar adalah menolong di dalam Tuhan. Karena menolong di dalam Tuhan jelas bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ini jadi sebuah tantangan juga bagi kita semua. Amin. Bagaimana cara untuk menolong di dalam Tuhan. Betul. Cinta Tuhan, cinta keluarga, tetap semangat. Yes. Cinta Tuhan, cinta keluarga, tetap sehat, tetap semangat. Oke, teman-teman. Jadi kita tutup aja ya. Sampai sini dulu ya untuk segmen segmen yang ini. Tapi jangan beranggapan ini berakhir, karena di episode berikutnya pasti banyak perbincangan yang menarik, gitu ya. Begitu kan, Pak Pendeta dan Kang Alfa? Betul. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa. Mari jemaat Tuhan yang menonton, yang menyaksikan, kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh memperbincangkan suatu materi. Mungkin materi ini buat kami masih sedikit, masih kecil, masih belum seberapa.
Tapi kami percaya kalau perbincangan pada saat ini bisa memberkati teman-teman Alpetra semua. Dan kiranya apa yang sudah kami perbincangkan ini bisa menjadi suatu pencerahan atau suatu titik terang baru buat sahabat-sahabat Alpetra yang sedang menyaksikan. Terima kasih Bapak, kami semua di sini mau undur diri kembali ke kegiatan kami masing-masing, dan kiranya Tuhan memberkati seluruh pemirsa Alpetra dan seluruh para pelayan Tuhan dimanapun berada, agar kita semua diberikan kelancaran segala sesuatunya oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapak, ampuni segala kesalahan kami, berkati kami, lindungi kami akan kembali ke kehidupan kami selanjutnya. Semuanya, doa-doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Amin.